Kalau kita berbicara tentang traffic, pertama-tama saya mau memulai untuk dissect sedikit. Sebenarnya traffic itu ada apa aja sih tipenya? Nah, kalau kita lihat traffic sendiri itu ada dua tipe, teman-teman semuanya. Ada pertama organic traffic dan yang kedua kita berbicara tentang paid traffic. Untuk organic traffic sendiri ini merupakan sebuah traffic yang akan secara natural akan masuk ke dalam toko teman-teman dan juga ini bisa dilalui misalnya ada calon pembeli yang sedang mencari barang ataupun misalnya dia lagi browsing atau dia lagi lihat dari produk rekomendasi. Kenapa penting untuk berbicara tentang organic traffic? Karena kalau kita melihat organic traffic di Shopee sendiri, Shopee sebagai e-commerce nomor 1 di Indonesia itu trafficnya besar sekali. Nah, kita sudah melakukan banyak program dan juga investasi untuk membawa traffic ke dalam platform kami supaya bisa membantu seller-seller dan juga teman-teman semuanya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkan organic traffic ini supaya ada kenaikan. Karena kalau kita lihat memang organic traffic sendiri itu natural, sifatnya itu tidak berbayar. Nah, nanti saya akan kupas tuntas juga ada beberapa strategi dan juga tips yang teman-teman bisa lakukan supaya bisa meningkatkan daripada organic traffic. Oke, tips untuk meningkatkan organic traffic. Secara garis besar itu ada 3. Pertama kita harus make sure bahwa produk kita itu harganya kompetitif. Yang kedua kita harus make sure bahwa toko kita itu memiliki assortment ataupun juga tipe barang yang lengkap. Dan yang terakhir kita berbicara tentang user engagement yang tinggi. Nah, untuk bicara tentang price yang kompetitif, tentu pasti kalau kita berbicara price kompetitif, suka atau tidak suka kalau kita melihat memang pembeli, kita kalau sebagai pembeli pun pasti kita ingin melihat harga barang yang lebih kompetitif. Kita pasti ingin lebih membeli barang yang mungkin lebih kompetitif dibandingkan dengan barang yang kita tidak beli. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk memiliki harga yang kompetitif, apakah berarti kita harus rugi gitu? Nah, jawabannya tentu tidak. Karena kalau kita lihat memiliki harga yang kompetitif itu tidak selalu rugi. Mungkin kalau teman-teman ingat kita di tahun lalu ada berbicara juga bagaimana caranya bisa memiliki disiplin dalam cost efficiency. Di sana kita berbicara juga bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas dari karyawan ataupun menekan rental dan juga kos-kos lain sebagainya. Supaya bisa membantu sehingga keuntungan itu tidak berkurang. Pertanyaan lain yang penting juga yang kita tanyakan kalau kita berbicara tentang produk harga yang kompetitif adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan harga yang kompetitif tapi tetap sehat. Ya, karena ini sangat penting, kita harus tetap sehat dan juga bagaimana caranya supaya tidak terlalu repot. Karena kalau misalnya kita mau kompetitif mungkin perlu manual satu persatu, di-compare juga susah ya teman-teman. Nah, di sini Shopee memiliki fitur yang bisa membantu kita semua, namanya adalah Price Advisor. Kalau kita lihat Price Advisor sendiri itu merupakan suatu fitur yang bisa memberikan insight di mana teman-teman tuh bisa melihat sebenarnya sekarang itu ada barang saya itu seberapa kompetitif sih dan juga di sana teman-teman bisa melihat apakah saya perlu merubah harganya. Nah, nanti di situ bisa langsung dirubah tanpa harus keluar dari Price Advisor, nanti harganya bisa langsung dirubah dan juga bisa dimonitor. Misalnya ada barang harganya 100.000, lalu teman-teman lihat mungkin ada juga yang harganya 99.500. Mungkin saya turunin ya 99.600 atau mungkin saya samakan 99.500. Nanti dari situ hasil dan performance-nya bisa langsung di-track melalui Price Advisor. Jadi teman-teman bisa melihat ternyata berfungsi ataupun juga berhasil dengan baik. Jadi di situ mungkin kalau mau di double down strateginya atau mau direplicate atau mungkin mau dioptimalkan lebih lanjut itu bisa dilakukan. Jadi setelah seller conference ini langsung dicoba ya fitur daripada Price Advisor. Yang kedua saya akan berbicara tentang assortment atau kelengkapan toko. Tentu kalau kita berbicara tentang assortment atau kelengkapan toko itu teman-teman mungkin bertanya, jadi apa sih maksudnya gitu? Lengkap itu gimana caranya? Cukup mudah, hanya ada 2 hal ya. Sebenarnya yang pertama adalah untuk rajin mengunggah produk baru. Rajin untuk mengganggu produk baru itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memastikan bahwa stok itu selalu ada. Jadi jangan sampai kehabisan. Karena kalau habis itu nanti akan ada opportunity loss. Kalau kita berbicara tentang produk baru, ini saya mau share sedikit nih, ada fakta menarik. Jadi kita lihat di Shopee sendiri memang kalau misalnya ada seller yang sering mengunggah produk baru, itu kita lihat ada tendensi di mana trafficnya bisa semakin lebih tinggi. Dan juga tingkat konversi semakin tinggi dan of course ujung-ujungnya pasti penjualannya menjadi semakin lebih tinggi. Pertanyaannya adalah kalau misalnya kita ingin mengupload misalnya produk baru gitu ya,
Kadang-kadang kan kita perlu inspirasi ya. Kita perlu dapat inspirasi di mana sih carinya supaya kita bisa tahu produk baru apa yang saya harus produksi, produk baru apa yang harus saya upload atau yang harus saya purchase juga. Nah, di sini Shopee memiliki fitur yang namanya panduan penjualan, di mana teman-teman bisa melihat nih sekarang ada insights produk apa yang sedang laku, produk populer, kata kunci apa yang sedang dicari, sehingga itu bisa menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman menentukan, oke, kayaknya saya mau coba nih barang A ataupun barang B yang sekarang saya mungkin bisa upload sebagai barang baru. Kedua, kalau tadi saya berbicara tentang assortment, tadi saya ada berbicara tentang stok. Nah, tentu saya yakin pasti teman-teman semua untuk stok ini udah jago ya, sudah mahir. Mungkin saya hanya reminder aja, apalagi kalau kita berbicara tentang stok. Ini 11 dan 12 juga coming. Jangan lupa untuk di reorder pointnya diperhatikan. Make sure jangan sampai kehabisan, mungkin diperhatikan beberapa hal ya. Pertama, kita harus make sure bahwa projectionnya sudah benar. Nah, projection benar itu harus dipastikan juga bahwa kita sudah take into account historical data, kita juga sudah melihat seasonality, make sure bahwa misalnya nanti akan ada big campaign, pasti ada pelonjakan daripada orderan. Kita juga bisa melihat mungkin dari seberapa cepat lead time dari supplier sampai akhirnya bisa sampai di gudang kita. Jadi ini bisa membantu untuk make sure bahwa stok kita itu lengkap dan stok kita itu selalu ada. Nah, di sini saya mau bertanya kepada teman-teman semua. Siapa yang di sini mau jadi top Shopee? Top seller Shopee? Mungkin bisa angkat tangan. Top seller Shopee. Oke, semuanya kayak banyak nih angkat tangan. Of course kita semua menjadi top seller Shopee. Nah, di sini saya mau share juga good news bahwa sebenarnya untuk jadi top seller Shopee itu ya nggak susah juga. Kalau kita lihat salah satu kuncinya adalah selalu ada stok. Karena kalau kita lihat untuk top seller Shopee, mereka selalu memiliki tingkat stok itu kurang lebih sekitar 85-90%. Jadi nanti ini bisa dicontoh juga teman-teman semuanya. Dan saya percaya nih, saya pasti nanti teman-teman semua bisa menjadi top seller Shopee. Ketiga, kalau kita berbicara tentang organic traffic, kuncinya apa? Nah, ini saya mau berbicara tentang user engagement. Seperti apa sih user engagement? Nah, user engagement ini saya bisa summarize ya untuk hal yang cukup mudah, itu ada 2 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah video produk. Nah, video produk ini penting, nanti saya juga akan ulas lebih lanjut lagi tipsnya apa aja untuk make sure bahwa video produk ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang user engagement itu di dalam toko sendiri sebenarnya cukup mudah. Make sure bahwa nilai daripada toko itu tinggi, setidaknya 4,5 lah, kita harus jaga. Chat juga selalu dibalas dan juga supaya teman-teman kalau misalnya ada calon pembeli yang bertanya, mereka dibalas dengan cepat, mereka pasti akan lebih senang dan konversi juga pasti akan meningkat. Di sini saya mau tunjukin, tadi saya ada berbicara sedikit tentang video produk ya. Mungkin kalau teman-teman lihat tanpa video ataupun dengan video, pasti yang lebih menarik adalah kalau ada video gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya tipsnya apa nih kalau misalnya saya mau mulai mengunggah. Jadi mengunggah video produk di dalam SKU teman-teman semua, yang perlu diperhatikan pertama kualitasnya. Kita perlu make sure bahwa dia punya resolusi tinggi, 1280 kali 1280, itu yang kita rekomendasikan. Lalu make sure juga mungkin terang gitu ya, bright, kita lihat lightingnya optimal juga. Secara background itu kita sarankan tidak usah terlalu complicated. Karena kalau terlalu complicated nanti fokusnya berubah, udah bukan ke barangnya lagi tapi mungkin ke hal yang lain. Durasi video ya 15-60 detik cukup. Dan konten yang harus ditunjukkan itu adalah unique selling point daripada barang teman-teman semua. Mungkin saya kasih contoh ya. Ini beberapa hari terakhir ini Jakarta cukup panas ya, sebenarnya udaranya sangat panas sekali. Jadi saya lagi nyari-nyari kipas angin sebenarnya. Saya lagi cari-cari di Shopee, saya lihat ada kipas angin anti panas. Wah, saya pikir hebat juga ini kipas angin. Karena kalau kipas angin udaranya panas ya udara yang kita kenal kan panas juga kan. Nah di sana tapi sellernya mencantumkan dia punya video produk. Ternyata setelah saya lihat kipas anginnya itu ada mistnya. Jadi dia tuh bisa mengeluarkan air. Jadi dengan ada airnya lebih sejuk gitu kalau kita isi air dingin. Itu langsung fix, langsung saya check out, saya beli. Jadi ini hanya contoh sederhana. Di mana itu menunjukkan bahwa dengan adanya video produk mengedepankan unique selling point itu jadi buyer-buyer itu jadi lebih pingin beli ya. Jadi selain daripada meningkatkan traffic tapi juga bisa membantu konversi. Selain daripada itu sekarang kita juga sudah berinovasi di mana video produk dari teman-teman itu sudah auto sync dengan Shopee Video. Jadi nanti bisa langsung otomatis muncul di Shopee Video. Dan itu pasti otomatis bisa membantu meningkatkan traffic ya. Orang yang sedang scroll Shopee Video lalu dilihat ada video produk dari teman-teman, diklik langsung bisa masuk ke product page.
Dan juga kita sudah sync langsung dari KOL bisa langsung masuk ke video produk. Jadi kalau kita lihat video itu penting. Jadi jangan lupa diunggah untuk video produknya ke semua produk dari teman-teman semuanya. Selanjutnya tadi saya sudah berbicara tentang organic traffic. Mungkin saya recap dulu ya quickly. Jadi kalau kita berbicara organic traffic sangat penting karena itu juga tinggi, teman-teman bisa melakukan dan ini tidak berbayar. Make sure bahwa teman-teman bisa mengoptimalkannya. Ada 3 strategi. Strategi pertama make sure bahwa harga dari barang teman-teman kompetitif. Strategi kedua make sure bahwa assortmentnya komplit. Sering unggah produk baru dan juga make sure stok lengkap. Dan yang terakhir make sure user engagement tinggi. Upload video produk dan juga jangan lupa untuk toko skornya harus bagus dan chat selalu dibalas. Jadi ini summary daripada kita berbicara tentang organic traffic. Oke, kita sekarang masuk ke hal yang kedua yaitu paid traffic. Dari paid traffic sendiri ini merupakan suatu program ya ataupun juga kita bisa bilang salah satu opsi di mana teman-teman semua bisa berinvestasi. Bisa berinvestasi untuk mendatangkan traffic ke toko teman-teman semuanya. Macamnya ada apa aja sih? Saya mungkin akan bagi 2. Kalau kita berbicara tentang paid traffic ada 2 tipe. Internal Shopee dan juga dari external Shopee ya. Jadi internal channel dan juga external channel. Kalau internal channel sendiri itu ada 2 tipe. Yang pertama itu big campaign Shopee dan yang kedua adalah iklan Shopee. Sementara kalau kita berbicara tentang external channel itu kita punya affiliate marketing solution, seller affiliate maupun juga CPaaS in seller center. Pertama saya mau bicara dulu tentang big campaign atau campaign di Shopee. Mungkin teman-teman sudah tahu Shopee sudah melangsungkan banyak kampanye-kampanye sukses juga di tahun-tahun belakangan ini maupun juga tahun ini. Yang terakhir kita sukses melakukan kampanye di Big Ramadan Sale. Saya juga mau berterima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua untuk dukungannya terhadap Shopee. Dan untuk kedepannya kita akan melangsungkan 11-11 dan juga 12-12. Jadi untuk teman-teman yang belum sign up bisa langsung dihubungi ya tim Shopee-nya. Selain daripada big campaign ini sebenarnya kami juga memiliki banyak kampanye-kampanye baru ataupun juga kampanye-kampanye yang sedang berlangsung across different categories. Kalau saya boleh highlight sedikit mungkin kampanye-kampanye yang baru, kita memiliki misalnya produk terbaru. Di mana ini cocok untuk teman-teman tadi tuh yang mungkin mempunyai barang baru, mau dicoba untuk dijual, itu bisa menggunakan produk terbaru kampanye. Lalu di setiap tanggal 1 kita memiliki Special Beauty Day. Di tanggal 15 kita ada Special Fashion Day. Dan tidak lupa juga kita sekarang sudah memiliki Shopee Finance. Shopee Finance ini di mana mungkin teman-teman sedang melakukan atau memiliki produk-produk baru yang lebih ingin dijual untuk harganya lebih middle up juga. Ini nanti bisa ikut serta dengan Shopee Finance. Dan terakhir kita juga mendukung terus untuk Shopee Live di mana nanti kita akan support supaya kalau teman-teman lagi live stream itu bisa mendatangkan traffic dan akhirnya juga bisa menjadi suatu penjualan. Jadi nanti langsung dicoba aja kalau misalnya belum bisa dihubungi dari tim Shopee. Saya akan move on to the second point untuk dari internal channel yaitu adalah iklan Shopee. Mungkin saya stop dulu di sini sebentar. Saya boleh lihat nggak show of hand teman-teman yang udah pakai iklan Shopee di sini? Oke, udah banyak ya. Tapi saya lihat ada beberapa belum angkat tangan juga nggak apa-apa. Nanti saya ada surprise sedikit untuk teman-teman yang belum pakai iklan Shopee. Nah, iklan Shopee sendiri itu memang merupakan suatu paid traffic ataupun program yang bukti hasilnya itu nyata. Kalau kita lihat untuk user yang sudah memakai iklan Shopee sendiri peningkatannya bisa sampai dengan 40%. Terus kalau ada yang bertanya kira-kira Pak cocoknya itu berapa ya budgetnya? Berbeda-beda sebenarnya jawabannya tergantung dari appetite dari teman-teman masing-masing. Tapi kalau saya lihat secara average mungkin sekitar 3-5% dari omset. Dan kalau kita lihat juga untuk ROAS mungkin bisa ditargetkan 8-10 kali lipat. Tentunya setiap kategori itu bisa berbeda-beda juga ya. Nah di sini kalau kita lihat iklan Shopee sendiri ada 3 tipe secara garis besar. Kita memiliki iklan pencarian produk, di mana kalau misalnya kata kunci yang di bid itu dicari, nanti produk teman-teman bisa ditunjukkan di daerah yang lebih strategis. Dan yang kedua kita memiliki iklan pencarian toko, di mana nanti kalau dicari tokonya akan muncul, profilnya juga muncul, hero produknya juga akan muncul. Dan ini nanti bisa meningkatkan kunjungan ke toko dan juga meningkatkan kunjungan ke produk dari teman-teman semuanya. Dan yang terakhir kita memiliki iklan produk serupa. Ini kita specially lebih target ke buyer-buyer yang mungkin sudah ada considerations ataupun ada intensi yang memang lebih untuk membeli barang-barang dari teman-teman. Karena ini iklan untuk produk yang serupa. Untuk tipsnya nanti saya akan kasih juga. Nah tadi kalau saya berbicara tentang iklan Shopee itu
ada tipsnya juga nih. Ini tipsnya yang secara simpel aja. Jadi hari ini saya mau make sure bahwa saya share something yang simple, gampang bisa diingat dan bisa langsung dipraktekkan setelah seller conference. Yang pertama, ketika memilih produk itu make sure produknya yang bagus. Mungkin yang ratingnya sudah lebih tinggi, jadi supaya kalau dicari itu diklik tapi juga di convert, dibeli gitu kan. Nah yang kedua itu saya sarankan untuk always on. Jadi karena kalau always on itu bisa membantu mengoptimalkan. Karena kalau mati nyala juga susah machine learningnya. Jadi kayak ada baiknya untuk always on. Dan of course yang ketiga itu kita harus memperhatikan biaya kliknya. Kita harus make sure supaya cost-nya itu tidak naik, supaya tidak boncos. Nah di sini Shopee juga membantu. Di mana untuk setiap kata kunci kita mempunyai rekomendasi. Dan rekomendasi ini pun sudah sesuai dengan demand dan supply. Of course teman-teman bisa memilih juga dan memasukkan harga yang berbeda. Itu juga nggak masalah. Cuma kita berusaha untuk memberikan kemudahan gitu untuk teman-teman semuanya. Untuk lebih detailnya, nanti mungkin udah ada banyak dari teman-teman yang sign up untuk workshop dari iklan Shopee. Nanti akan kita kupas tuntas lebih lanjut lagi dan juga nanti akan ada case study maupun juga suggestion lainnya. Oke, tadi itu dari internal channel. Sekarang saya akan masuk ke external channel. Yang pertama kita berbicara tentang affiliate marketing solutions. Jadi affiliate marketing solutions ini sebenarnya adalah program yang memberikan kesempatan untuk teman-teman penjual untuk berinteraksi dengan afiliator-afiliator kami. Di mana KOL, influencer, afiliator kami itu bisa membantu untuk mengiklankan produk-produk dari teman-teman semuanya. Pertanyaannya bagaimana sih sebenarnya bisa untuk ikut serta dalam program AMS ini? Sebenarnya sangat simple. Teman-teman hanya butuh untuk pilih produk, lalu teman-teman bisa set mau kasih komisinya berapa. Cukup, 2 hal saja. Pilih produk yang mau diiklankan, lalu set komisinya. Nanti selanjutnya itu akan goes naturally. Nanti barang tinggal dikirim ke afiliatornya. Nanti afiliator akan mulai mengiklankan barang teman-teman semua. Dan saya percaya niscaya pasti penjualan akan semakin meningkat. Selanjutnya selain daripada affiliate marketing solution, kita juga memiliki other external channel. Namanya seller affiliate. Nah kalau seller affiliate ini adalah teman-teman menjadi afiliator. Jadi teman-teman bisa mengiklankan produk di toko Anda sendiri. Caranya itu sangat mudah. Jadi teman-teman registrasi, lalu dapatkan linknya itu bisa lalu disebarkan. Kalau saya lihat sih best practice-nya setidaknya ditaruh linknya misalnya di biografi, di social media teman-teman semua gitu kan ya. Atau kalau misalnya ada beberapa juga linknya disebar ke keluarga, teman-teman, WhatsApp, grup, atau menggunakan iklan-iklan lain, monggo silakan juga boleh. Nanti kalau diklik linknya lalu terjadi penjualan di toko teman-teman, Shopee akan memberikan komisi sampai dengan 20% gitu. Jadi menurut saya ini berguna juga selain mendatangkan traffic dapat komisi ekstra. Yang terakhir, kita berbicara tentang CPaaS di Seller Center. Mungkin teman-teman di sini saya boleh get a sense gak? Siapa yang udah pernah dengar CPaaS? Pernah ada yang tahu CPaaS? Mungkin masih belum terlalu banyak ya. Oke, CPaaS sendiri itu merupakan salah satu cara beriklan sebenarnya di Facebook. Tapi ini memang yang spesialnya untuk e-commerce. Karena nanti dia akan menggunakan katalog, dia make sure dia akan target orang-orang tertentu yang memang consideration-nya mungkin lebih tinggi lalu akan dibawa masuk ke toko teman-teman semuanya. Nah CPaaS sendiri memang kita sering berbincang juga dengan teman-teman yang bercerita kepada kami, oke, Pak bisa nggak supaya dibikin lebih simple settingannya. Nah di sini kita mendengarkan feedback dan kita sudah membuat opsi di mana teman-teman bisa mengaktifkan CPaaS melalui Seller Center. Caranya sangat mudah, nanti teman-teman bisa tinggal masukkan budgetnya mau berapa, lalu produknya yang mau diikut sertakan itu yang mana aja, lalu tinggal di-send. Nanti itu akan otomatis terlink dengan Facebook dan juga nanti CPaaS-nya bisa diiklankan. Dan itu akan membawa traffic dari luar masuk ke dalam toko teman-teman semuanya. Kalau dari hasilnya kita lihat sudah ada juga yang mencoba CPaaS dari Seller Center. Cukup baik ya kalau kita lihat penaikan dari view, add to cart maupun juga penjualan, ROAS-nya juga saya lihat ini oke banget juga. Jadi jangan lupa langsung dicoba juga. Mungkin saya bisa kasih tips kali ya. Untuk CPaaS in Seller Center itu memang lebih cocok kalau kita lihat itu digunakan ketika big campaign. Jadi ketika ada big campaign, ada big launch, mungkin teman-teman lagi ada promosi besar-besaran yang hari ulang tahun dari toko misalnya. Nah tipsnya adalah ketika teman-teman mau menggunakan CPaaS in Seller Center, itu setidaknya harus nyala 7 hari. Jadi supaya create hype dulu.
setidaknya 7 hari sebelum D-Day dibikin dulu hype-nya. Pas lagi D-Day itu make sure supaya lebih banyak iklannya. Jadi secara budget ditingkatkan. Karena pada waktu hari H itu biasanya akan lebih ada banyak lagi pengunjung karena hype-nya sudah terbentuk. Dan yang terakhir adalah nanti ketika teman-teman memilih opsi barang mana aja yang mau diiklankan, pilih aja seluruh toko. Jadi barang di seluruh toko. Karena konsepnya Sipas yang tadi saya bilang, itu seperti katalog. Jadi semakin banyak opsi barang yang bisa dipilih, itu nanti dari sisi mesinnya bisa ngambil, dari Facebooknya dia bisa pilih, oh ini kayak lebih cocok buat si A, barang B cocok buat si B, atau barang C buat si C. Jadi pilih untuk opsi di mana semua barang yang ada di toko itu bisa diiklankan lewat Sipas. Baik, jadi kalau kita bicara tentang meningkatkan traffic, ini merupakan slide terakhir saya. Jadi saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sukses terus bersama Shopee. Banyak yang dititipkan di setiap pengiriman untuk wujudkan keceriaan tanpa membebani. Kemanapun tujuan pengirimanmu, hingga ke pelosok negeri. Inilah yang menginspirasi Pos Aja. Wajah-wajah dengan penuh kebahagiaan. Wujudkan keceriaan bersama Pos Aja. Termurah, terluas, tercepat. Download aplikasi Pos Aja sekarang. Kami memahami, terkadang apa yang kita harapkan tak selalu jadi kenyataan. Kami percaya di setiap paket pasti punya cerita. Terima kasih, 8 tahun telah berjalan bersama, menuju perjalanan tanpa batas. JNT Express ada terus buat kamu. SPX Express cepat dan terpercaya. SPX Express ada di mana-mana. Melalui proses sortir dengan teknologi canggih yang bekerja 24 jam dengan sistem kelas dunia, SPX Express cepat dan terpercaya. Paketmu akan segera diproses di setiap hub SPX Express yang terdekat, membawa belanjaanmu semakin dekat dengan akurat hingga sampai ke tanganmu. SPX Express cepat dan terpercaya.